Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kita lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk pada ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi, dan di antara manusia, maya budullaha ala harfin. Ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Fa'in asobahu khairun itma'an nabih. Maka jika dia memperoleh kebajikan, tetaplah dia dalam keadaan itu. Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajih. Dan jika dia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Khasirad dunia wal akhirah. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. As-Sa'di menjelaskan pada tafsir ayat yang ke-11 ini bahwa ada orang yang lemah imannya. Jadi seorang muslim itu, kata As-Sa'di, bukan hanya orang yang kuat iman, tapi ada juga orang yang lemah iman. Apa bukti dari imannya yang lemah? Di antaranya adalah imannya belum masuk ke dalam hatinya. Pancaran cahaya iman belum melapisinya. Tapi iman itu sudah masuk di dalamnya. Meskipun cara masuknya bisa karena takut atau karena imannya itu ketika mendapatkan hal yang diinginkan. Kemudian penggalan ayat berikutnya, fa'in asobahu khairun itma'an nabih. Allah jelaskan orang yang lemah imannya itu adalah jika memperoleh kebajikan, maka dia tetap dalam keadaan itu. Dia beriman hanya ketika dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia merasakan apa yang dia ingin rasakan. Dalam istilah kita saat ini lebih dekat dengan iman yang oportunis. Iman yang oportunis. Maka dikatakan di dalam ayat ini ala harfin, di tepi. Yang mana para ulama mengibaratkan posisi ini seperti orang yang berdiri di tepi jurang atau dia berada di barisan paling belakang kalau misalkan perang. Dan ketika menang, mereka ikut ambil rampasan perang, tapi kalah dia paling cepat kabur. Dan ayat ini menyindir orang-orang yang
Ketika senang, dia beriman. Ketika dia berkecukupan, sehat, bisnisnya lancar, urusannya sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka tetap beriman. Sehingga orang-orang oportunis seperti ini menganggap bahwa iman itu harus menghasilkan keuntungan duniawi secara instan. Maka orang-orang seperti ini, kata As-Sa'di, sangat puas karena keimanannya itu. Namun, mungkin saja Allah membebaskan dari ujian, tidak menebar fitnah, dan tidak memberikan ujian yang bisa menjadikan imannya belok. Tapi tentu seseorang itu akan diuji. Wa in asobathu fitnatun, dan jika ditimpa oleh suatu bencana berupa peristiwa yang tidak baik atau lenyapnya yang dia cintai, inqalaba ala wajhi, berbaliklah dia ke belakang. Maksudnya dia murtad. Karena dia ngerasa ternyata iman yang dia miliki, iman yang dia rasakan itu ternyata tidak menguntungkan dirinya. Jadi ketika Allah memberikan kemiskinan, penyakit, kegagalan, usahanya tidak lancar, agendanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mereka goyah. Mereka kecewa kepada Allah, bahkan kembali murtad atau menyalahkan takdir. Padahal seorang manusia itu diciptakan untuk beribadah. Sehingga ibadah itu adalah bukti seseorang bahwa dia itu adalah seorang hamba. Pada dasarnya, ibadah itu bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Seperti di kantor atau di perdagangan, kita bekerja, kemudian mendapatkan upah, mendapatkan laba. Tapi dalam ibadah itu tidak seperti itu. Ibadah itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Adapun Allah memberikan tambahan kenikmatan setelah kita beribadah, itu hak prerogatif Allah. Dan bukan itu yang kita ingin tuju. Yang kita ingin tuju itu adalah yang hal lebih besar lagi, yaitu balasan Allah di akhirat nanti. Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka di ayat 11 pada bagian akhir, Allah berfirman, khasirad dunya wal akhirah. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Tentang kerugian di dunia, As-Sa'di menjelaskan dia tidak meraih apa yang dia idam-idamkan dengan kondisi seperti itu. Maksudnya ketika dia keluar dari agamanya, ketika dia berpaling karena Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Dan sifat murtadnya itu, sifat tidak mau beriman laginya itu, akan menjadikan dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dan rugi orang-orang yang barter, ya, barter angan-angan yang diduga bisa didapatkannya. Usahanya gagal, tidak ada yang berhasil, melainkan bagian yang telah ditetapkan baginya. Jadi ketika dia beriman, ketika dia tidak beriman,
dia akan rugi di dunia. Pasti. Karena dunia tempat kita beramal. Kalau kita tidak jadikan dunia tempat beramal, di mana lagi kita beramal? Kemudian terkait akhirat, sangat jelas. Ia pasti terhalangi dari surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kata As-Sa'di, dia dipastikan masuk ke dalam neraka. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, artinya yang jelas dan yang nyata. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.